Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini pada acara Halal Bihalal dan arisan Paguyuban Purna Bakti Pengawas Obat dan Makanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita semua kelak di surga nanti. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa termasuk yang mengikuti langkah-langkah yang beliau anjurkan dan syaratkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Kustantina sebagai Ketua Paguyuban Purna Bakti Pengawas Obat dan Makanan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keikhlasan, ya, dan keluarganya selalu diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita semua, ya, beliau dan keluarganya mendapatkan terus rahmat dan berkah dari Allah. Amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati ada Bapak Haji Sampurno, ada Ibu Hajah Luki Slamet, ada Bapak Roy Paringga, ada Ibu Linda Sitanggang, serta ibu, bapak, anggota paguyuban, serta para pejabat Badan POM yang masih aktif, yang dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin kita, jiwa dan raga kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, sahabat sekalian, rahimakumullah, izinkan saya Nunu Zainul Fuad atau biasa dipanggil Zain atau Kang Zain, ya, ingin menyampaikan sebuah sharing materi yang mudah-mudahan ini bisa berkah, bisa bermanfaat untuk kita semua agar kita menjadi pribadi yang lebih selamat, lebih sehat di dunia dan juga di akhirat. Betul ya? Karena ngapain selamat sehat di dunia tapi di akhirat kita celaka. Kita butuh keduanya. Itu sebabnya izinkan saya menyampaikan sebuah materi dengan judul The Miracle of Self-Surrender. Keajaiban berserah diri. Berserah diri yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri yang lengkap, yang paripurna. Yang dalam bahasa Arabnya self-surrender ini disebut sebagai taslim, yaitu berserah diri. Nah, dalam konsep Islam itu ada taslim, ada tawakal. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau taslim itu berserah diri, kalau tawakal itu berserah urusan. Maka setelah kita berjuang, berusaha bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu di ujung, kalau berserah diri sejak awal. Nah, itu bedanya. Ya, jadi kalau berserah diri kita yang kita serahkan kepada Allah. Kalau tawakal, urusan kita, ikhtiar kita, ketaatan kita yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi singkat yang judulnya adalah Keajaiban Berserah Diri, The Miracle of Self-Surrender. Saya akan awali dengan surat Ibrahim, surat ke-14. Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam ini terkenal dengan keberserahan dirinya, ya. Bayangkan, coba bayangkan, ya. Punya istri dan anak yang baru lahir, Ismail, sama Allah diperintah untuk disimpan di lembah Bakkah yang sekarang jadi kota Mekah, ya. Di padang tandus, nggak ada siapapun di sana. Tapi Nabi Ibrahim berserah diri. Ya, tidak ada siapapun, tidak ada apapun kecuali cuman padang tandus pasir, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya berserah diri kepada Allah. Justru di sana ada sebuah keajaiban, muncul yang namanya air Zam-Zam. Air yang sampai sekarang ini bisa kita nikmati.
Masya Allah, tabarakallah. Ada apa? Kenapa berserah diri itu begitu ajaib? Dan apa hubungannya dengan Ramadan? Kenapa setelah seseorang menempuh puasa Ramadan 30 hari, lalu dia bisa menjadi semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya awali dengan surat Ibrahim, surat 14, ayat 24 dan 25. Ayat ini bercerita tentang pohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa darballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Tentang pohon ayat ini. Tidakkah kamu memperhatikan? Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu meneliti bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Lalu pohon tersebut menghasilkan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu ingat. Agar selalu ingat. Ketika kita lihat pohon, kita ingat, ada akar, ada cabang, ada buah. Ya. Pohon, ya, kalau bahasa Arabnya itu sajarun atau sajarah, pohon. Ya. Nah, itu sebabnya ya di Indonesia kita menerjemahkan tentang masa lalu sampai sekarang, ya itu namanya sejarah. 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 Jadi ketika kita mengingat sejarah itu juga adalah bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada pembelajaran yang luar biasa di balik sejarah. Sejarah kita harus selalu ingat sejarah. Sajarah, ingat pohon. Oh iya, Bung Karno pernah mengatakan jas merah kan itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ya walaupun ada yang mengatakan, ya saya pernah baca juga seorang sejarawan itu mengatakan jas merah itu kepanjangannya bukan jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi memang intinya sama saja. Bagaimana kita harus selalu ingat kepada sejarah, belajar dari sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Ya. Nah, jangan tinggalkan pohon. Ada apa? Ada akar di pohon, ada cabang, ada buah. Nah, apa maksudnya? Dan apa hubungannya dengan bulan Ramadan serta keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang sering kali kita dengar, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semakin bertakwa. La'allakum tattaqun itu artinya semakin bertakwa, terus-menerus bertakwa. Di sini kita melihat kalau pakai pola akar cabang buah tadi, maka akarnya itu adalah iman. Cabangnya, actionnya adalah puasa, buahnya adalah semakin bertakwa. Maka buah dari orang-orang yang berpuasa Ramadan, takwanya bertambah. Dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akarnya iman, ya, cabangnya puasa, ya, salah satu cabang dari iman adalah berpuasa. Ya. Sodakoh juga, tersenyum, membuang sampah pada tempatnya, menyimpan sampah pada tempatnya. Itu juga bagian dari iman. Ya. Ketika kita beriman, lalu kita berpuasa, maka la'allakum tattaqun, buahnya adalah takwa. Akar cabang buah. Ya. Ada input, ada proses, ada output. Nah, ini kan manajemen sistem, ya, sistem manajemen yang diterapkan di berbagai tempat. Ya. Ada akar, ada cabang, ada buah. Itu sebabnya buahnya kita harusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata setelah kita bertakwa, tidak cukup dengan takwa saja. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Karena takwa itu disuruh juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperkuat takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa. Ada di surat Ali Imran ayat
ayat 102 ya. Sering bagi bapak-bapak ini yang ikut khutbah Jumat ya, sering dengar khotib menyampaikan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Wow. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Bapak Ibu, tolong jangan dulu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Berserah diri. Ternyata setelah kita beriman, kita berpuasa Ramadan, lalu takwa kita bertambah, ujung-ujungnya kita diperintah jangan mati dulu. Kecuali dalam keadaan sudah taslim, sudah berserah diri, sudah self surrender hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana berserah dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana berserah dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berserah dirinya Nabi Musa alaihissalam ketika sama Allah diperintahkan lari ke arah Laut Merah yang harusnya terjebak karena di depan laut, di belakang ada musuh Firaun yang akan siap membunuh, menggempur. Tapi Nabi Musa beserta pasukannya berserah diri hanya kepada Allah, diselamatkan. Keajaiban berserah diri. Nah, bagaimana cara berserah diri yang baik? Ya. Maka untuk mencapai tahap berserah diri yang baik, kita buat sebuah singkatan ya, atau bahasa lainnya jembatan keledai ya, supaya kita mudah mengingatnya. Taslim. Taslim ini sebuah singkatan agar iman kita yang sudah kita upgrade dengan puasa sehingga kita menjadi semakin bertakwa dan sebenar-benarnya takwa ya. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan taslim, berserah diri. Maka taslim ini ada singkatannya ya, ada kepanjangannya begitu ya. Taslim kan terdiri dari 6 huruf ya, 6 huruf yaitu T A S L I M. Nah, begitu ya. T A S L I M yaitu taslim ya. T pertama, kepanjangan dari T pertama pada taslim, agar kita semakin berserah diri kepada Allah. Selamat hidup kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nikmatnya tidak hanya di dunia tapi juga nikmatnya di akhirat. Maka T pertama dari taslim yaitu terima dengan ridho segala takdirnya. Sudahkah kita menerima dengan ridho segala takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Sudahkah kita terima dengan ridho segala takdirnya? Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, berimanlah kepada takdirnya. Tidak ada perbuatan Allah yang menyimpang. Tidak ada perbuatan Allah yang menzalimi. Apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, pasti benar, pasti bermanfaat. Walaupun kita memandangnya buruk, tapi di balik keburukan itu pasti ada hikmah kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka orang-orang yang berserah diri kepada Allah ketika dia menemukan takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tahu keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginannya. Dia yakin, dia sadar kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendaknya. Itu syarat yang pertama, bagaimana kita menjadi pribadi yang taslim. Setelah T yang pertama, terima dengan ridho segala takdirnya, maka kita masuk ke yang A dari taslim. Apa itu A? Akui kebesarannya, akui kelemahan diri. Ya. Selama kita merasa diri kita besar, ya, lalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan makhluknya, maka di situ kita belum taslim.
Kita belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, belum ada pengakuan. Kalau kita mengingat kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diceritakan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87, salah satunya ada di surat itu ya. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam itu sempat kesal, kecewa, marah kepada kaumnya. Ya. Lalu lari dari kenyataan. Ya. Dengan berharap Allah menolongnya. Dengan berharap dia mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Justru Allah memberikan ujian kepada Nabi Yunus alaihissalam dengan cara Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Teman-teman sekalian, di sini pertama Nabi Yunus tidak menerima takdir Allah, kenyataan bahwa kaumnya begitu. Tapi Nabi Yunus yang kedua melakukan sebuah koreksi. Oke, saya memang sempat nggak nerima, tapi sekarang saya akui saya salah. Itu sebabnya Nabi Yunus berdoa yang diabadikan dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87. Apa doanya Nabi Yunus? Apa zikirnya Nabi Yunus? Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang maknanya adalah ya Allah, saya akui tiada Tuhan kecuali Engkau. Saya akui yang suci, yang besar, yang hebat cuma Engkau. Saya akui yang salah, yang zalim adalah diri saya sendiri. Inni kuntu minaz zalimin. Ketika Nabi Yunus melakukan sebuah proses pengakuan, di situ Allah langsung menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam, diselamatkan dari dasar perut ikan paus. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, rahimakumullah. Di sini kita melihat, bagi Anda yang hari ini ternyata aduh susah nerima, sudah mendapatkan kenyataan yang bikin kesel, jengkel, terus sulit menerima, masuklah ke tahap berikutnya. Akui, ya Allah saya akui saya ini lemah, saya akui saya banyak salah. Ya. Coba bayangkan, bagaimana caranya ya bola masuk ke dalam gawang? Ya gampang, ditendang saja gitu ya. Namun itu bisa terjadi karena apa? Karena bolanya lebih kecil daripada gawang, kan begitu. Bayangkan kalau bolanya 2 kali lipat gawang besar. Bagaimana caranya biar bola itu masuk ke dalam gawang? Ya, mau gak mau caranya adalah kempesin bolanya, karena itu yang paling logis. Kalau gawangnya dibesarin ya susah, gawangnya kan segitu, alat bahan bakunya segitu. Nah sedangkan bola dengan bahan bakunya ada, bisa kita kempesin bolanya, lalu kita masukkan ke dalam gawang. Apa maknanya? Di sini ketika kita mengempeskan diri kita, mengakui diri kita, mengecilkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Besar, maka saat itu solusi akan datang dalam kehidupan kita. Kita menjadi susah dalam menghadapi kehidupan karena kita sering membesar-besarkan diri kita, menghebat-hebatkan diri kita. Maka ketika kita membesarkan dan menghebatkan diri kita, solusi akan tampak kecil. Walaupun mulut kita mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, tetapi sebetulnya yang kita besarkan adalah diri kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Oke, itu yang kedua. Setelah yang pertama, terima dengan ridho segala takdirnya. Yang kedua adalah akui kebesarannya dan akui kelemahan diri. Yang ketiga adalah S. Serahkan diri dan urusan kepada pengaturannya. Nah, sahabat sekalian, rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati. Berserah diri itu tadi namanya taslim, menyerahkan urusan itu namanya tawakal. Setelah kita berserah diri, ya, kita bertawakal. Serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, membulatkan tekad ini bisa bermakna niat yang kuat, bisa juga bermakna membuktikan niat itu sudah dengan action. Ya, ketika kita sudah beraction, ya, maka kita sudah bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tanyakan diri kita, sudahkah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita serahkan diri kita. Kita serahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah, insya Allah itu tanda-tanda kita sudah semakin taslim, semakin self surrender hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat setelah T ya, A, S, maka yang keempat adalah L, yaitu lepaskan kemelekatan aset duniawi kita. Lepaskan. Lepaskan rasa melekat ya. Emang ini asetnya milik kita untuk tataran dunia. Tetapi kalau bicara hakikat, aset ini sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Bapak Ibu punya uang 1 triliun lah, di rekening punya uang 1 triliun. Ini bayangkan, ini aset 1 triliun ya, punya uang di rekening 1 triliun, punya aset bisnis dan lain sebagainya 2 triliun ya, dan totalnya aset Bapak Ibu ada 3 triliun misalkan. Lalu Bapak Ibu sekalian naik pesawat terbang ya, tiba-tiba pesawat terbangnya terjadi masalah, trouble yang luar biasa, jatuh dengan cepat dari ketinggian misalkan 10.000 kaki ke 9.000 kaki dengan sangat cepat. Wah, di situ ketika terjadi pesawat jatuh, disitulah kita betul-betul berserah diri kepada Allah. Rasanya punya aset 3 triliun itu nggak ada apa-apanya. Saat itu kita hanya bergantung kepada Allah, tidak lagi bergantung kepada aset. Itu namanya melepaskan kemelekatan. Bukan dilepaskan aset ya, kemelekatannya yang dilepaskan. Rasa melekat terhadap aset itu yang perlu kita lepaskan. Itu yang membuat kita menjadi taslim kepada Allah. Jangan-jangan kita tenang selama ini bukan karena adanya Allah, tapi kita tenang karena masih ada rekening. Jangan-jangan kita bahagia selama ini bukan karena Allah, tetapi kita bahagia karena makhluk. Maka orang yang taslim mampu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita sampai ke level seperti itu ya? Lalu yang kelima, I ya, ikhlaskan pengabdian hanya kepada Allah ya. Itu saja ya. Ini adalah bagian dari yang penting. Hari ini banyak orang berbicara tentang ikhlas ya. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih lanjut ya, ikhlas itu memang terkait kepada pengabdian. Itu ada di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 ya. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya dalam agama yang lurus. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Di sini kita melihat, di sini kita memperhatikan bahwa sebenarnya kalau bicara ikhlas itu bicara ketika kita mengabdi kepada Allah ya. Jadi kurang tepat ya kalau kita menyuruh atau menganggap diri saya ini kurang ikhlas ya. Terus kita membayangkan ikhlas itu bukan mengabdi. Ikhlas itu tentang pengabdian ya. Misalkan Anda sedekah ya. Terus Anda saya sedekahnya ini kurang ikhlas ya. Bukan sedekahnya ya, tapi pengabdiannya. Ketika Anda bersedekah itu tujuannya mengabdi kepada Allah atau yang lain kan begitu. Kalau tujuannya mengabdi kepada Allah itu ikhlas. Semakin hanya kepada Allah berarti semakin ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Ya, nggak ada yang lain selain Allah, kecuali kita mengabdinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka orang-orang yang taslim adalah orang-orang yang bisa mengabdi kepada Allah dengan sangat ikhlas. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang komitmen. Banyak yang komitmen, sedikit yang ikhlas. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan derajat taslim itu kepada kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir yaitu M. Mentaati Allah, mentaatinya dengan sukacita. Kita ulang sedikit apa itu kepanjangan dari taslim. Yang pertama adalah terima dengan ridho segala takdirnya, karena takdir Allah tidak ada yang buruk ya, tidak ada yang zalim ya, walaupun buruk itu pandangan kita saja menganggap itu buruk, karena di balik keburukan itu pasti ada kebaikan. Yang kedua, akui kebesarannya,
dan akui kelemahan diri. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sering membesar-besarkan diri kita sehingga kita sulit taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya mari kita serahkan diri dan urusan kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah. Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan yang keempat, lepaskan kemelekatan aset duniawi, ya. Bukan asetnya yang dilepaskan, kemelekatannya. Ya, kemelekatannya yang dilepaskan, ya. Yang kelima adalah ikhlaskan pengabdian hanya kepada Allah, ya. Dan yang terakhir adalah taslim, mentaati Allah dengan sukacita. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang taslim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita Bapak Ibu sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim saya akan pimpin, bagi yang selain muslim silakan disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur yang bermanfaat, dan walaupun kelak kita mati dalam keadaan taslim dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang bermanfaat, yang mampu menebarkan manfaat kepada banyak makhlukmu, kepada banyak manusia sampai akhir hayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang pandai mengabdi tulus hanya kepadamu, menjadi pribadi-pribadi yang taslim, berserah diri, dan jauhkanlah kami dari sikap sombong, sikap menolak takdirmu, sikap merasa hebat, merasa memiliki, karena kami yakin segala sesuatunya akan kembali kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Syawal ini, maka fitrahkanlah jiwa kami, bersihkanlah jiwa kami, sucikanlah kami dari dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu. Banyak ya Allah dosa yang sudah kami lakukan, banyak ya Allah
hal-hal negatif yang sudah kami lakukan. Kalau bukan Engkau yang mengampuni, kalau bukan Engkau yang membersihkan dosa-dosa kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon ampun. Hanya kepada Engkau kami mengabdi. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.